Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum masa jabatan 2022-2027 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2022 tahun 2027 terhitung sejak pengucapan sumpah janji masing-masing atas nama 1. Saudara Betty Epsilon Idrus, 2. Saudara Hasyim Asyari, 3. Saudara Muhammad Afifuddin, 4. Saudara Parsadaan Harahap, 5. Saudara Yulianto Sudrajat, 6. Saudara Idam Holik, 7. Saudara Augus Melas. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2022-2027 terhitung sejak pengucapan sumpah janji masing-masing atas nama 1. Saudara Loli Suhenti, 2. Saudara Puadi, 3. Saudara Rahmat Bagja, 4. Saudara Toto Haryono, 5. Saudara Herwin Jelfri
Helsa Malonda. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum masa jabatan 2022-2027 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah janji sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dan sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat, demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia, daripada kepentingan pribadi atau golongan. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Nggak usah panjang-panjang ya, singkat aja ya. Nyebut Pak Presiden. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami 7 orang anggota KPU baru saja dilantik oleh Presiden pada hari ini, hari Selasa tanggal 12 April tahun 2022 untuk masa jabatan tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Kami bertuju mulai dari kanan Mas Agus Melas, kemudian di sebelahnya lagi Mas Idam Kholik, di sebelah kanan saya Mas Parsadaan Harahap, kemudian di sebelah kiri Mbak Betty Idrus, sebelahnya lagi Mas Muhammad Afifuddin, dan paling ujung kiri Mas Sulianto Sudrajat, saya sendiri Hashim Asy'ari. Pertama, kami memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan keberkahan kepada kami sekalian sehingga pada hari ini kami dapat dilantik menjadi anggota KPU untuk periode 2022-2027. Yang kedua, tentu kami mengucapkan terima kasih atas segala kepercayaan yang diberikan kepada kami melalui serangkaian seleksi dan kemudian Yang Maha Kuasa yang telah sampai dengan pelantikan pada kami ini. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, tentu kami menyadari bahwa KPU periode 2022-2027 ini tidak sendirian, karena kami ini tentu akan melanjutkan program-program persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU periode sebelumnya, yaitu KPU periode 2017-2022. Nah, oleh karena itu, dalam situasi yang semakin mendekati tahapan pemilu, sebagaimana kita ketahui, direncanakan pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024 itu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dan rencananya tahapan akan dimulai pada 14 Juni 2022 ini, sehingga sejak sekarang tinggal menghitung hari untuk menuju dimulainya tahapan pemilu 2024. Oleh karena itu kami segera melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari apa yang sudah disiapkan oleh KPU periode sebelumnya, dan kemudian akan kami lakukan diskusi mendalam menjadi bahan untuk segera melakukan rapat dengar pendapat, rapat kerja antara DPR, pemerintah, KPU, dan Badan Penyelenggara Pemilu yang rencananya akan dilaksanakan pada esok hari, hari Rabu tanggal 13 April tahun 2022. Semoga dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan pemilu 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian, tentu kami menyadari kami ini manusia biasa, tidak bisa bekerja sendiri. Kami mohon dukungan dan kami akan membangun kerjasama, kolaborasi dalam rangka untuk menjalankan mandat tugas amanah sebagai penyelenggara pemilu tahun 2024. Teriring doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami mohon doa, mohon dukungan segenap warga bangsa Indonesia, tentu dukungan dari Presiden, pemerintah, DPR, partai politik, lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan, teman-teman media, teman-teman NGO, LSM, dan seluruh warga bangsa agar pelaksanaan pemilu 2024 Pilkada 2024 dapat dilaksanakan secara demokratis, transparan, akuntabel, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan teriring doa, semoga kita semua, terutama kami, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran dalam menjalankan tugas-tugas. Demikian hal yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Oke. Mas, minta tolong foto dong. Sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama kami panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah akhirnya pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2002 dan 2027 telah berhasil dilaksanakan. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, DPR RI, dan juga segenap masyarakat Republik Indonesia yang telah melihat, memantau seluruh proses seleksi bahkan sampai pelantikan ini. Pertama-tama kami akan perkenalkan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2022-2027 dimulai dari si kanan. Pertama adalah Bapak Herwin Jeffler Malonda. Kemudian kedua adalah Bapak Toto Haryono. Ketiga, satu-satunya perempuan di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ibu Loli Suhenti. Dan terakhir adalah Bapak Wadi. Dan saya, Rahmat Bagja. Kedua, kami akan melakukan setelah ini adalah evaluasi, kemudian melakukan proses mendengar, memahami seluruh proses yang telah dilakukan oleh anggota, ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum periode 2012-2017, dan kemudian kami akan menyerap seluruh proses-proses yang telah mereka lakukan, dan kemudian kami bersama-sama akan melakukan rencana ke depan bagaimana standar tata laksana pengawasan pemilu dilakukan dan diperbaiki. Ketiga, kami bersama-sama akan melakukan seluruh proses pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Juni ini, dan kami berharap agar peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat segera disahkan, dan kemudian kami setelah itu akan menyusun peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi seluruh proses tahapan yang akan dilakukan. Keempat, kami berharap bantuan, doa, dan juga seluruh support dari pemerintah, DPR, dan seluruh masyarakat Republik Indonesia dan bangsa Republik Indonesia terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum yang akan melaksanakan seluruh proses pengawasan tahapan pemilihan umum. Tidak mungkin Badan Pengawas Pemilihan Umum ini berdiri sendiri, mengawasi sendiri tanpa bantuan dan juga support dari masyarakat Republik Indonesia. Dan kemudian kelima, kami akan melakukan seluruh proses perbaikan terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum dan juga seleksi yang akan dilaksanakan pada beberapa bulan ke depan. Dan kami berharap seluruh seleksi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi di 25 provinsi dapat dilakukan dengan baik. Dan terakhir, kami mohon doanya dari seluruh masyarakat Indonesia dan juga pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat terhadap seluruh proses yang akan kami lakukan ke depan. Kami ini hanya manusia biasa yang diberikan Tuhan amanah dalam pengawasan pemilihan umum ke depan. Amanah ini sangat begitu berat bagi kami, terutama melihat kompleksitas pemilihan umum dan juga pilkada pada tahun 2024
yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun, baik pemilihan umum tahun 2024 maupun Pilkada 2024 yang akan datang. Semoga kami berlima dapat melakukan ini semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi seluruh kerja kami dalam 5 tahun ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, selamat sore. Tidak euforia yang berlebihan, Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. terutama memakai masker.